Baik, selamat pagi, selamat sahabat untuk kita semua yang di Indonesia dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini hari Sabat tanggal 10 Desember ya, tanggal 10 Desember tahun 2025. Kita sudah masuk di bulan Desember. Sorry, bukan tanggal 10, tanggal 7, tanggal 6 ya, 6 Desember tahun 2025. Dan saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran atau Bible study yang kita sudah mulai beberapa minggu yang lalu ya. Dan ini pertemuan yang ketiga, khususnya dari chapter 3 dari buku Kebahagiaan Sejati atau Step to Christ. Dan chapter 3 ini atau langkah ketiga atau langkah-langkah kepada Kristus tentang pertobatan. Sebagaimana kita pelajari waktu lalu, ini pertobatan ini bukanlah langkah pertama ya kita datang kepada Tuhan, tetapi ini adalah langkah ketiga. Dan sebagaimana kita sudah tahu, hal yang pertama yang bagaimana kita bisa datang kepada Kristus adalah melihat akan kebaikan Tuhan. Melihat bahwa Tuhan itu sangat baik bagi kita dan apapun yang Tuhan lakukan adalah untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita. Ketika bumi diciptakan, semuanya dipersiapkan untuk kebaikan kita ya, untuk kebahagiaan manusia dibilang. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, kelima, keenam, semuanya dipersiapkan untuk kebahagiaan manusia. Dan ketika manusia pun ketika mereka jatuh dalam dosa, tujuan Tuhan adalah apa? Untuk menarik mereka untuk datang kepada Dia untuk memiliki kebahagiaan. Dan kebahagiaan sejati hanya bisa dimiliki ketika kita bersama dengan Kristus. Jadi ini adalah bagaimana Kristus mau menarik kita ya untuk datang kepadanya agar tujuan awalnya untuk kita berbahagia bisa tercapai. Dan ini salah satu pertobatan ini adalah untuk kebaikan manusia, bagaimana manusia bisa datang kepadanya agar mereka bisa apa? Memiliki kebahagiaan. Puji Tuhan ya luar biasa. Langkah kedua ketika kita belajar waktu lalu bagaimana kita melihat akan keberdosaan kita ya. Kita lihat keberdosaan kita dan kita menyadari kebutuhan kita hanyalah Kristus. Ini ya, ini lihat kebaikan Tuhan, lihat kebutuhan kita, dan hanya Kristus yang satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan kita. Inilah yang akan menuntun kita kepada suatu pertobatan. Kita akan lihat bagaimana pertobatan yang sejati ya. Dan ini sudah pertemuan ketiga, kita akan sedikit review apa yang sudah kita bahas waktu lalu, dan kita akan lanjutkan untuk pelajaran pada saat ini. Jadi ini pertobatan ya, ini kita sudah mulai waktu lalu ini ketika orang-orang pada saat Pentekost mereka bilang apa yang harus mereka lakukan untuk berkenan kepada Tuhan atau bisa datang kepada Tuhan. Dan Rasul-Rasul waktu itu atau Rasul Petrus berkata satu kata yaitu apa? Harus bertobat ya. Ini bertobat. Dan apa itu pertobatan? Dan ini kita lihat ya, pertobatan mencakup kesedihan karena dosa dan berpaling darinya. Kita tidak akan meninggalkan dosa kecuali kita melihat kejahatannya. Sampai kita berpaling darinya di dalam hati, tidak akan ada perubahan yang nyata dalam hidup. Jadi ini saudara-saudara, pertobatan ini adalah sedih terhadap dosa. Jadi ketika kita lihat dosa, kita sedih, aduh kita lihat ini dia punya kejijikan, keburukan, dia punya akibat. Dan kita meninggalkan dosa itu dan apa namanya, iya, kita meninggalkan dan berpalingnya dari dalam hati ya, saudara-saudara, dari dalam hati. Jadi ini ya, ini melihat kekejian dosa ya. Ini pertobatan yang sejati itu melihat dia punya kekejian dosa itu seperti apa dan kita meninggalkannya. Ini dia punya definisi ya pertobatan yang sejati. Dan dibilang banyak orang gagal memahami hakikat pertobatan yang sejati. Banyak orang merasa sedih karena mereka telah berbuat dosa dan bahkan melakukan perbaruan secara lahiriah. Ini, saudara-saudara, ini ada satu pertobatan yang
salah ya, atau bukan pertobatan yang sejati, yang salah ketika ini orang sedih terhadap dosa karena mereka telah berbuat dosa, terus dibilang bahkan ini mereka sudah melakukan pembaruan secara lahiriah ya, jadi kelihatan aduh ini si A ini sudah berubah, ini sudah bertobat, dia sudah berubah, ini dia sudah tindakannya sudah berubah. Terus dibilang karena mereka takut bahwa kesalahan mereka akan mendatangkan penderitaan atas diri mereka sendiri. Ternyata ini motifnya salah. Ini orang sedih terhadap dosa melakukan perubahan, kelihatan ada perubahan secara lahiriah, tetapi dia punya motif untuk bertobat adalah karena apa? Takut dia punya kesalahan akan mendapatkan akibat atau ganjaran yang mendatangkan penderitaan atas dirinya sendiri. Nah, ini makanya dibilang, tetapi ini bukanlah pertobatan dalam arti Alkitabiah. Mereka meratapi penderitaan yang datang akibat dosa, bukan dosanya sendiri. Jadi, kalau tadi ini meratapi ini kejahatannya dosa itu seperti apa. Tetapi yang salah yang kita tidak bisa lihat kedalaman hati orang adalah dia punya motif apa. Banyak orang yang bertobat karena apa? Takut akan konsekuensi dari dosa atau akibat dari dosa, bukan dosanya sendiri. Nah, ini dan sama-sama kelihatan saudara-saudara ada perubahan secara apa? Secara lahiriah atau kelihatan ada perubahan. Tetapi yang salah adalah ketika dia punya motif adalah karena takut akibat dosa. Akibat-akibat dari dosa itu atau konsekuensi dari dosanya itu. Nah, ini ada beberapa contoh pertobatan yang salah yang kita bisa lihat di Alkitab yang sudah dicontohkan di chapter 3 ini. Di sana ada Esau yang dimana dia menyesal ketika dia mengetahui dia akan kalau dia sudah kehilangan dia punya apa? Hak kesulungan selamanya. Ini Bileam juga di sini. Dia bertobat ketika malaikat dengan pedang terhunus ada di depannya ya. Dengan ketakutan dia bertobat. Tetapi bertobat karena apa? Ketakutan kalau apa? Dia akan dihukum. Demikian juga dengan Yudas. Dia tahu akan kesalahannya. Tetapi dia bertobat karena apa? Karena dia tahu penghakiman akan apa. Dia bukan bertobat, ya. Dia menyesal karena dia tahu akan ada apa? Penghakiman yang akan datang kepada dia. Bukan karena dia punya kesalahan karena sudah apa? Sudah menyelipkan Tuhan Yesus yang tidak bersalah. Begitu juga dengan apa? Firaun, saudara-saudara. Dia bertobat, oh dia bilang, oh dia akan segera membebaskan Israel. Tetapi setelah kutuk-kutuk itu dihilangkan oleh Musa, dia kembali ke dia punya pendirian awal. Dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk apa? Keluar dari tanah Mesir. Begitu selama 10 kali berulang-ulang hal yang sama dilakukan oleh apa? Firaun. Dan itu bukan pertobatan yang benar. Pertobatan atau dia menyesal karena apa? Karena akibat yang akan ditimbulkan. Ini dan ini satu contoh pertobatan yang benar. Siapa lagi kalau bukan dari pertobatan dari Raja Daud? Kita sudah pelajari ya saudara-saudara. Dan kembali mengingatkan banyak orang yang bilang ya ini saya berdosa tetapi dosa saya tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Daud. Mereka fokus kepada apa? Dosa dari Daud, tetapi satu hal yang mereka lupa, pertobatan Daud jauh melebihi dari apa? Dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ini kita lihat ya, dibilang doa Daud setelah kejatuhannya menggambarkan sifat dari kesedihan yang sejati karena dosa. Pertobatannya tulus dan mendalam. Tidak ada upaya untuk menutupi kesalahannya. Tidak ada dorongan untuk menghindari hukuman yang diancamkan yang menginspirasi doanya. Daud melihat betapa besar pelanggarannya. Ia melihat kenajisan jiwanya. Ia membenci dosanya. Ini saudara-saudara. Daud benci terhadap dia punya apa? Benci terhadap apa? Segala dosa-dosa yang telah dilakukan. Terus dibilang, bukan hanya pengampunan yang ia doakan, tetapi kemuliaan hati. Ia merindukan sukacita, kekudusan, dipulihkan kembali ke dalam harmoni dan persekutuan dengan Allah. Makanya ketika dia berdoa ya, ketika dia memohon ampun, dia bilang apa?
Create in me a clean heart, oh God. Ciptakan hati yang baru dalam diriku ini ya. Aduh, karena dia tahu apa? Dia punya apa? Dia punya dosa yang sangat besar. Dia bilang, pertobatan seperti ini berada di luar jangkauan kuasa kita sendiri untuk menghasilkannya. Itu diperoleh hanya dari Kristus yang telah naik ke tempat yang tinggi dan memberikan karunia kepada manusia. Dan kita lihat kembali, saudara-saudara, pertobatan yang dilakukan seperti pertobatan Raja Daud itu adalah pertobatan yang dibilang berada di luar jangkauan kuasa manusia untuk menghasilkannya. Saudara-saudara, Daud menghasilkan pertobatan itu bukan dari kekuatannya sendiri, bukan dari kekuatannya sendiri. Itu semua diperoleh dari siapa? Dari Kristus yang membuat Daud bisa mengadakan pertobatan yang luar biasa itu. Begitu juga kita ya, saudara-saudara. Kadang kita pikir pertobatan kitalah yang membuat kita bisa datang kepada Kristus. Itu salah ya, itu terbalik. Justru karena Kristus yang datang kepada kita, sehingga kita bisa apa? Kita bisa bertobat. Pertobatan tidak dihasilkan oleh perbuatan baik manusia. Perbuatan itu tidak dihasilkan oleh diri kita sendiri, tetapi pertobatan itu datang hanya dari Kristus. Pertobatan yang sejati datang dari Kristus. Dan mungkin kita lihat ya, kalau pertobatan-pertobatan yang salah yang sudah kita bahas sebelumnya, seperti yang Firaun atau pertobatan dari Yudas, itu dihasilkan oleh apa? Diri mereka sendiri yang karena apa? Takut akan konsekuensi dari dosa mereka, sehingga mereka bertobat. Nah, itu adalah pertobatan yang salah yang dihasilkan oleh apa? Diri sendiri, bukan dihasilkan oleh Kristus atau diperoleh dari Kristus. Nah, ini kita baca ya. Disinilah terdapat satu hal di mana banyak orang dapat keliru. Dan karena itu mereka gagal menerima pertolongan yang ingin diberikan Kristus kepada mereka. Mereka berpikir bahwa mereka tidak dapat datang kepada Kristus kecuali mereka terlebih dahulu bertobat. Dan bahwa pertobatanlah yang mempersiapkan jalan bagi pengampunan dosa-dosa mereka. Saudara-saudara, ini adalah apa? Suatu kekeliruan di mana kita pikir bahwa kita harus bertobat dulu baru baru bisa datang kepada Kristus. Nah, dan inilah pertobatan inilah yang mempersiapkan jalan kita bagi pengampunan dosa-dosa kita ya. Ini pikiran yang salah ya. Dan kalau kita baca yang dari A.T. Jones itu yang eh, apa namanya, pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan, dia punya perbedaan atau eh, pembenaran oleh iman Advent ya atau Protestan ini. Ini kita lihat ya saudara-saudara, ini Katolik punya iman seperti ini. Kita harus bertobat dulu, baru kita bisa datang kepada Kristus. Kita harus suci dulu, baru kita bisa datang kepada Kristus. Inilah yang menjadi hal yang salah ya saudara-saudara. Makanya banyak orang yang belum mau datang kepada Kristus karena dia tahu dia ini berdosa. Dia harus jadikan dulu dia punya hatinya baik atau suasana hatinya yang baik, atau misalnya dia baru berbuat dosa, aduh saya harus tenangkan dulu kita punya hati, saya harus suasana hati yang baik, baru saya datang kepada Kristus. Tidak seperti itu ya saudara-saudara. Kalau kita baca yang waktu lalu dia bilang, kapan saja ketika kita berdosa, kita dapat datang kepada Kristus. Tidak harus menunggu kita punya suasana hati itu baik, atau kita harus sudah bertobat dulu harus datang kepada Kristus. Itu salah saudara-saudara. Pertobatan itu adalah datang dari Kristus. Bukan kita bertobat dulu baru datang kepada Kristus. Itu suatu hal yang sangat salah atau sangat berbeda ya saudara-saudara. Ini seperti sebab dan akibat. Jadi sebab adalah ketika kita datang kepada Kristus, akibatnya adalah apa? Pertobatan. Pertobatan adalah apa? Akibat atau hasil ya saudara-saudara ketika kita datang kepada Kristus. Banyak kita yang salah karena apa? Kita menjadikan pertobatan itu adalah sebagai apa? Sebagai sebab. Jadi kita bertobat dulu baru datang kepada Kristus. Itu adalah hal yang salah. Terus dibilang, memang benar bahwa pertobatan mendahului pengampunan dosa. Sebab hanya hati yang remuk dan hancur
yang akan merasakan kebutuhan akan juru selamat, seorang juru selamat. Tetapi, haruskah orang berdosa menunggu sampai ia bertobat sebelum ia dapat datang kepada Yesus? Haruskah pertobatan dijadikan penghalang antara orang berdosa dan juru selamat? Kalau waktu lalu kita belajar ya, waktu minggu lalu, pertobatan itu bukan seperti tembok yang harus dilalui atau dilewati oleh apa? Orang berdosa. Jadi dia harus lewati tembok itu dulu atau pertobatan itu dulu baru bisa datang kepada Yesus. Bukan. Pertobatan itu sama seperti katanya apa? Buah, pohon yang menghasilkan buah. Itu adalah hasil, bukan apa? Hal-hal yang harus kita apa? Lakukan sebelumnya. Aduh, ini luar biasa ya, saudara-saudara. Ini dia punya dia punya kutipan yang sangat luar biasa. Dia bilang, kita sama sekali tidak dapat bertobat tanpa Roh Kristus yang membangkitkan suara hati. Sama seperti kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Jadi semuanya ini hanyalah dari Kristus. Pertobatan hanyalah dari Kristus. Kita tidak dapat bertobat tanpa Kristus. Begitu juga sama seperti apa? Kita tidak dapat diampuni tanpa Kristus. Semuanya hanya dari Kristus. Mau bertobat, diampuni, semuanya hanya dari Kristus saja. Dan bilang, dan ketika kita memandang kepadanya, ketika terang dan dari juru selamat kita menaringi kita, barulah kita melihat betapa berdosanya hati kita sendiri. Saudara-saudara, kita bertobat ketika kita melihat kejinya dosa kita. Bagaimana kita bisa melihat kejinya dosa kita kalau kita tidak datang kepada Kristus? Ketika kita datang kepada Kristus, kita akan melihat, aduh, saya ini orang berdosa. Kalau kita datang kepada orang lain, membandingkan diri kita dengan orang lain, mungkin kita akan lihat bahwa kita ini lebih baik daripada orang lain. Kita lihat, aduh, ini orang ini seperti ini. Dia ini eh, pencuri, atau orang ini tukang korupsi, orang ini seperti ini. Banyak hal ya, saudara-saudara. Kita bisa ketika kita bandingkan diri kita dengan orang lain. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, melihat Dia yang sempurna, kita akan lihat keberdosaan kita yang apa? Yang luar biasa. Dan disitulah kita bisa apa? Kita bisa apa? Mengetahui dosa kita dan kita apa? Bertobat. Karena ketika kita datang kepada Kristus. Pertobatan yang sejati ketika kita apa? Datang kepada Kristus. Dan itu hanya oleh apa? Oleh dari Kristus. Terus dia bilang, maka kita akan tahu bahwa kebenaran kita sendiri benar-benar seperti kain yang kotor. Ini kita punya righteousness seperti apa? Filthy rag ya, kain yang kotor. Kalau dia punya bahasa adalah seperti apa? Kain yang digunakan di zaman dahulu ketika apa? Datang bulan ya, bagi wanita-wanita yang datang bulan. Dan itu yang digunakan untuk apa? Untuk untuk menampung menstruasi yang sangat kotor dan itu dibuang ya, langsung dibuang, tidak digunakan lagi ya. Ini memang kotor yang najis ya, dibilang. Itulah kebenaran kita ya. Terus dan bilang, dan bahwa darah Kristus saja yang dapat membersihkan kita dari kecemaran dosa dan memperbarui hati kita menurut gambarnya. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Pertobatan hanya dari Kristus, pengampunan hanya dari Kristus, semuanya dari Kristus, tidak ada satupun dari usaha kita. Dibilang perbuatan-perbuatan ketidaksetiaan si pendosa ketika ia meniadakan hukum Allah tersingkap jelas di hadapannya. Dan rohnya terpukul serta menderita di bawah pengaruh roh Allah yang menyelidik. Ia membenci dirinya sendiri ketika ia memandang tabiat Kristus yang murni dan tak bercela. Saudara-saudara, inilah yang akan terjadi saudara-saudara ketika kita apa? Datang kepada Kristus melihat tabiatnya yang suci. Kita akan lihat betapa tercelanya kita dan membenci dosa-dosa yang ada apa? Dalam diri kita. Disitulah kita bisa mendapat apa? Pertobatan yang sejati, kita menyadari apa? Ketidakberdayaan kita, keberdosaan kita yang sangat luar biasa. Nah, ini saudara-saudara. Ini dibilang, Paulus berkata bahwa mengenai kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, sejauh perbuatan lahiriah diperhitungkan, ia tidak bercacat.
Tetapi ketika karakter rohani dan hukum itu ia pahami, ia melihat dirinya sebagai seorang berdosa. Saudara-saudara, ini ya saudara-saudara, kalau dibilang Rasul Paulus bilang ya, kalau dalam mentaati kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, ini bilang ya, ini dia tidak bercacat kalau secara lahiriah dia turut semua hukum ya. Ini tidak bercacat dia bilang, dia sudah turut semuanya ya, semuanya apa yang nggak dituruti ya. Tetapi ketika dibilang ketika karakter rohaninya dari hukum itu ia pahami, ketika ia bisa datang kepada Kristus, dia lihat apa? Dirinya sebagai seorang yang berdosa, seorang berdosa. Sama seperti Stefanus, sama seperti Nikodemus sudah. Dia adalah seorang Farisi sama seperti Paulus. Mereka Farisi yang sejati yang menurut hukum ya. Makanya ketika datang kepada Kristus, dia melihat, wah dia itu tidak perlu apa-apa sebenarnya. Tetapi setelah bersama-sama dengan Kristus, dia melihat dia punya keberdosaan, ketidaklayakannya dia. Inilah saudara-saudara, ketika kita sebagai orang Advent mungkin secara lahiriah kita sudah menurut semua hukum. Hari Sabat, kita tidak membunuh, kita tidak mencuri. Waduh, ini kita luar biasa kalau bisa dibandingkan dengan orang lain. Kita itu tidak bercacat. Ini kita hidup memang betul-betul. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, kita lihat ya, kita punya keberdosaan kita. Waduh, saya ini berdosa. Walaupun kelihatan di luar saya ini bersih, tetapi sebetulnya dalam diri saya banyak sekali apa? Cacat noda ya, noda dosa, noda dosa. Dibilang ketika kita memandang kepadanya, ketika terang dari juru selamat kita menerangi kita, barulah kita melihat betapa berdosanya hati kita sendiri. Saudara-saudara, bagaimana kita bisa melihat keberdosaan kita kalau kita tidak datang kepada Kristus? Tidak bisa. Makanya kita tidak bisa bertobat kalau kita tidak datang kepada Kristus. Kenapa? Kita tidak bisa melihat dosa kita sendiri ya. Mungkin kita sudah hidup benar ya, kita merasakan seperti itu. Sudah lakukan segala sesuatu yang hukum mau ya dari secara lahiriah. Tetapi ketika kita datang kepada Kristus, aduh, kita ini sangat berdosa. Terus ini kita lihat ya. Seseorang yang jatuh ke dalam dosa-dosa yang lebih nyata dan besar mungkin merasakan rasa malu dan kesusahan serta menyadari kebutuhannya akan kasih karunia Kristus. Tetapi kesombongan merasa tidak membutuhkan apa-apa dan dengan demikian menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat tak terbatas yang ia datang untuk berikan. Jadi saudara-saudara, mungkin kalau orang yang sudah melakukan dosa yang besar, yang kelihatan, yang nyata, dan dia rasa malu dan bersedih akan dia punya dosa ini, dia mungkin menyadari dia punya kebutuhan akan kasih karunia Kristus, saudara-saudara. Tetapi kita ini yang sombong rohani misalnya, kita ini yang sombong, yang kelihatan tidak melakukan dosa yang besar. Tetapi justru itu yang dibilang apa? Menutup hati terhadap Kristus dan berkat-berkat yang tak terbatas yang apa? Yang Kristus mau berikan kepada kita. Dosa-dosa dalam hati kita, kesombongan rohani kita, justru itu yang menutup hati kita kepada Kristus. Dan kita akan lihat ya contohnya nanti yang kita akan pelajari saat ini tentang perbedaan dari pemungut cukai dan apa? Orang Farisi. Dan ini yang akan menjadi pelajaran kita pada sahabat ini. Dan mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara sebelum kita mulai akan pelajaran untuk sahabat ini. Mungkin ada yang mau tambahkan, bertanya, silakan. Oke. Jadi mungkin belum ada yang mau tambahkan. Jadi kita akan mulai ya saudara-saudara untuk pelajaran untuk sahabat ini tanggal 6 Desember 2025. Kita akan baca ya. Pemungut cukai yang malang berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Lukas 18 ayat 13. Dia memandang dirinya sebagai orang yang sangat jahat dan orang lain pun memandangnya demikian. Aduh, saudara-saudara, ini pemungut cukai ini dia berdoa, dia ini orang berdosa,
dan dia lihat dirinya berdosa. Dan orang lain pun melihat bahwa dirinya memang orang berdosa. Namun ia merasakan kebutuhannya dengan beban rasa bersalah dan malu. Ia datang ke hadapan Allah memohon belas kasihannya. Hatinya terbuka bagi roh Allah untuk melakukan pekerjaannya yang penuh kasih dan membebaskannya dari kuasa dosa. Jadi saudara-saudara, ini langkah-langkah yang kita sudah lihat ya. Sebelum dia bertobat ini, apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi? Dia melihat keberdosaannya dia. Dia merasa dia berdosa, dia merasa dia jahat, dan dia tahu ya bahwa kebutuhannya akan apa? Kristus. Itu yang langkah kedua ya, yang kita baca atau di chapter 2 sebelum di chapter 3 ini. Dia rasa keberdosaannya dan kebutuhannya, dan tentunya dia sudah tahu akan apa kebaikan Tuhan kepadanya. Makanya dibilang hatinya terbuka bagi roh Allah untuk melakukan pekerjaannya yang penuh kasih dan membebaskannya dari kuasa dosa. Sebagaimana kita pelajari ini, pertobatan ini adalah dari Kristus. Begitu juga ya, ini orang pemungut cukai ini dia apa? Hatinya terbuka bagi roh Allah untuk melakukan apa? Pekerjaannya. Jadi dia punya pertobatan ini bukan dari dirinya sendiri, tapi dari roh Allah karena dia sudah apa? Membuka hatinya supaya apa? Roh Allah bisa melakukan pekerjaannya di dalam hatinya. Terus dibilang, sebaliknya, doa penuh, kesombongan, dan rasa benar diri dari orang Farisi menunjukkan bahwa hatinya tertutup terhadap pengaruh Roh Kudus. Karena ia jauh dari Allah, ia tidak memiliki kesadaran akan kenajisan dirinya sendiri jika dibandingkan dengan kesempurnaan kekudusan ilahi. Ia merasa tidak membutuhkan apa-apa. Karena itu, ia tidak menerima apa-apa. Aduh, ini luar biasa, saudara-saudara. Ini pelajaran yang sangat-sangat berharga untuk kita tentang orang Farisi ini. Dia berdoa dengan penuh apakah? Kesombongan. Saya apa? Saya berpuasa 2 kali seminggu. Saya tidak seperti orang pemungut cukai sana. Dan saudara-saudara, apakah ketika orang Farisi ini berdoa, dengan dia punya pengakuan ini bahwa dia itu benar ya, apakah dia berbuat apa namanya, dia apa namanya, eh, berpura-pura atau dibuat-buat saja seperti itu, atau apakah benar memang dia seperti itu? Dan kalau kita lihat memang orang Farisi itu benar-benar hidup suci ya menurut pandangan manusia. Dia berpuasa 2 kali seminggu, dia bayar perpuluhan, dia tidak mencuri atau melakukan apapun. Dia memang betul-betul hidupnya baik ya kalau kita lihat. Betul-betul seperti itu. Tidak ada hal-hal yang dia tutupi. Memang betul dia berpuasa 2 kali seminggu. Memang betul dia berbayar perpuluhan dengan rajin ya saudara-saudara. Betul seperti itu. Tetapi dibilang saudara-saudara, ketika kita merasa bahwa diri kita benar, kita menutup hati kita terhadap pengaruh Roh Kudus. Kembali dibilang tadi, pertobatan itu hanya datang dari Kristus, hanya dari Kristus, Roh Kristus yang melakukan pekerjaannya. Jadi ketika hati kita ditutup karena kita merasa kita benar, apakah akan ada pertobatan dalam diri kita? Tentu saja tidak ada pertobatan. Sama seperti dengan orang Farisi ini. Tidak ada pertobatan dalam hatinya, dia tidak memerlukan apa-apa. Dan dibilang dia hidup jauh dari Allah. Dan dia tidak memiliki kesadaran akan kenajisan dirinya sendiri dibandingkan dengan Kristus. Kenapa saudara-saudara dia tidak bisa melihat dia punya kesalahan, dia punya kesombongan? Karena dia tidak datang kepada Kristus. Dia tidak membuka hatinya kepada Roh Kristus yang akan datang untuk mengubah dia. Makanya dia apa? Menutup dirinya dan dia tidak bertobat sama sekali. Dia merasa tidak perlu apa-apa dan dia pulang dengan tidak mendapatkan apa-apa. Saudara-saudara, ini luar biasa saudara-saudara. Inilah menjadi pelajaran kita ya untuk khususnya kita sebagai orang-orang Advent yang merasa lebih dari orang lain sehingga kita merasa bahwa kita tidak memerlukan pertobatan sebagaimana orang lain ya saudara-saudara. Kita mungkin lihat aduh kita setiap sabat ke gereja.
Kita selalu membayar perpuluhan dan tidak kekurangan apa-apa ya saudara-saudara. Kita sudah melakukan ini, melakukan itu, segala sesuatu kita lakukan. Mungkin kita sudah tolong orang ini, sudah tolong orang itu. Banyak hal-hal baik yang kita lakukan. Sehingga kita merasa bahwa kita tidak perlu untuk bertobat. Ini suatu hal yang sangat berbahaya. Ini adalah apa? Peringatan kita sebagai apa? Umat Tuhan yang merasa sombong rohani. Ini luar biasa, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan untuk paragraf ini tentang pemungut cukai dan orang Farisi ini. Mungkin atau ada pertanyaan? Oke, baik kalau belum ada. Jadi, saudara-saudara, kita lihat ya, ketika dua orang ini, ketika mereka pulang ke rumah masing-masing, ditanyakan, siapa yang dibenarkan di hadapan Allah? Dibilang, ini pemungut cukai ini. Pemungut cukai ini yang kelihatan orang-orang ini, orang yang berdosa, dan dia pun merasakan demikian bahwa ia berdosa. Orang-orang lihat pun dia orang berdosa. Jijik, orang sangat memandang dia rendah. Tetapi dialah yang dibenarkan di hadapan Allah. Makanya saudara-saudara dibilang, ada, saya pernah dengar dulu ya, ketika kita masuk surga katanya, ada hal-hal yang kita heran ya. Dibilang, kenapa eh ada tiga hal yang membuat kita heran. Kenapa si A yang sangat baik, sangat baik, dia, aduh, kelihatan baik sekali di dunia ini. Dia dermawan, bantu KKR ini, pembangunan gereja ini, itu, segala sesuatu dia lakukan. Tetapi kok dia nggak ada di surga? Nah, itu keheranan pertama. Keheranan kedua, orang yang jahat sana, pemabuk sana, kok dia bisa ada di surga ini? Atau dia jahat sekali selama di dunia, kok bisa ada di surga ini? Kok bisa ada di surga? Dan yang ketiga adalah, kok bisa saya ada di dalam kerjaan surga? Karena saya tahu akan keberdosaan saya. Itu karena yang katanya yang akan kita lihat di surga ya. Orang yang kelihatan baik di bumi tidak ada di surga. Justru yang jahat yang ada di surga. Dan ketiga, saya berada di sana. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena kita tahu akan hal ini ya. Orang yang melihat dirinya yang berdosa, dialah yang akan yang apa? Merasa membutuhkan pertobatan. Yang mengizinkan hatinya, membuka hatinya kepada Roh Allah yang menuntun kepada pertobatan. Itulah ya, saudara-saudara. Itulah dia punya kunci ya. Itulah dia punya kunci. Membuka hati kita kepada apa? Kepada Roh Allah yang menuntun kepada pertobatan. Terus dibilang ya, jika engkau menyadari dosa-dosamu, jangan menunggu untuk membuat dirimu menjadi orang yang baik. Betapa banyak orang yang berpikir bahwa mereka belum cukup baik untuk datang kepada Kristus. Apakah engkau berharap menjadi lebih baik melalui usahamu sendiri? Aduh, saudara-saudara, ini yang sering ya terjadi. Banyak orang yang tahu dia punya dosa dan dia tahu dia punya keberdosaan. Dia sadar itu, tetapi dia menunggu sampai dia ini baik dulu baru dia mau datang kepada Kristus. Dia mau tunggu dulu waktu yang tepat supaya dia baik dulu. Mungkin dia sudah tidak lakukan, dia punya dosa-dosanya selama beberapa waktu, baru dia mau datang kepada Kristus. Apakah kita berharap demikian? Dibilang ya. Dengan usaha kita untuk ber- berjadi baik dulu, baru kita datang kepada Kristus. Dapatkah seperti itu? Makanya ditanyakan di ayat ini. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya? Atau macan tutul mengubah belangnya? Aduh, dan itu adalah suatu hal yang mustahil. Kita tidak dapat menjadi baik dengan usaha kita sendiri. Dia bilang, masakan kamu dapat berbuat baik, hai orang-orang yang membiasakan diri berbuat jahat. Yeremia 13:33. Hanya ada Allah, hanya ada pertolongan bagi kita di dalam Allah. Kita tidak boleh menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik, atau suasana hati yang lebih suci. Kita tidak dapat melakukan apapun dari diri kita sendiri. Kita harus datang kepada Kristus apa adanya kita.
Ini saya ingat ini adalah kutipan yang digunakan oleh A.T. Jones ketika dia membandingkan pembenaran oleh iman Katolik dan Protestan. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Inilah pembenaran oleh iman versi Protestan, bahwa kita tidak boleh menunggu bujukan yang lebih kuat, kesempatan yang lebih baik. Jadi kita harus datang kepada Kristus apa adanya kita. Sedangkan kalau dalam pembenaran oleh iman Katolik, kita harus baik dulu, kita harus berbuat baik dulu, harus jadikan kita baik dulu. Aduh, itu hal-hal yang salah. Karena tidak mungkin kita akan menjadi baik dulu dengan kita punya usaha sendiri. Itu adalah suatu apa? Hal yang mustahil. Bagaimana benih yang jahat bisa menghasilkan benih yang baik? Bagaimana buah mangga, pohon mangga bisa menghasilkan buah durian? Itu tidak mungkin. Buah mangga hanya bisa menghasilkan buah mangga. Orang yang jahat, kita yang jahat, hanya bisa menghasilkan sesuatu yang jahat. Tidak akan ada sesuatu yang baik. Kecuali Tuhan menjadikan kita pohon yang baru atau hati yang baru, hati yang baik. Makanya Raja Daud bilang apa? Create in me a clean heart of God. Ciptakan apa? Hati yang baru. Dan hanya siapa yang bisa menciptakan? Hanya Kristus yang bisa menciptakan sebagaimana ia menciptakan langit dan bumi, demikian pun dia bisa menciptakan hati yang baru dalam diri kita masing-masing, sehingga kita bisa menghasilkan apa? Buah yang baik. Karena dalam hati kita yang sekarang ini, yang jahat ini, tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Baik, sampai di sini saudara-saudara, ada yang mau tambahkan atau bertanya atau komentar? Dipersilakan. Loli, Iya, silakan. pertanyaan sih. Jadi pertanyaannya adalah, em, kan ditulis di sini mengenai repentance, eh, pertobatan itu Ya, dibilang true repentance itu turning away from the sin kan. Jadi ya, kita berbalik daripada dosa itu. Em, jadi kalau repentance atau pertobatan yang bukan sejati itu adalah mereka bertobat tanpa apa ya, em, karena takut akan konsekuensi gitu. ya. Jadi kalau kita pikir-pikir, waktu mereka bertobat seperti itu, apakah dosa mereka diampuni atau tidak gitu. Hmm, iya, iya. Jadi, ya kan, jadi kalau misalnya dosa mereka tidak diampuni karena pertobatannya itu takut akan konsekuensi, bukan karena melihat akan kasih Tuhan dan apa namanya, eh, eh, bahwa dosa yang mereka lakukan itu menyakiti Tuhan, tapi karena konsekuensinya yang mereka lakukan itu berakibat buruk terhadap mereka dan mereka bertobat. Kalau misalnya dosa mereka tidak diampuni, Hmm, nah kita jadi berpikir-pikir ya, seberapa banyak dari kita yang melakukan hal tersebut gitu. Karena permasalahannya, kalau kita bertobat dengan sungguh-sungguh, dengan yang sejati, iya. itu dosa yang kita bikin itu kita akan turning away. Meaning Belum. kalau turning away kan U-turn gitu. Iya, Dulu kita ke kiri, sekarang balik lagi ke kanan atau kita ke utara, kita ke selatan. iya. Itu totally opposite gitu. Jadi kalau kita berpikir ya, mestinya persalahkan Firaun, persalahkan Yudas atau orang-orang yang bertobatnya yang tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita kita sendiri kita renungkan, saya ya kita waktu dengar-dengar pelajaran ini dan ini juga jadi bahan perenungan kita. Kalau kita masih bikin hal yang sama juga, sometimes kita bilang, Tuhan ampunilah saya punya dosa. Iya, Tetapi kalau kita masih bikin yang sama, iya. Hmm, jadi kita tanya, Tuhan kita punya dosa, diampuni ini, maksudnya kita tahu itu enggak ya, karena iya, kenyataannya kita hanya minta ampun, tapi kita bikin terus gitu iya. loh. Jadi itu dikeluarkan dari hati yang bukan benar-benar bertobat dan tidak melihat akan kasih Tuhan gitu. Tapi kalau kita benar-benar melihat akan kasih Tuhan, dan yang Pendeta Jeki selalu bilang itu kita punya hubungan dengan Tuhan itu dan bagaimana hubungan itu
menyakitkan kalau satu orang betray ya, atau kalau satu orang berkhianati. Tapi kalau kita tidak melihat akan kasih Tuhan itu, itu akan nggak bisa terjadi. Karena kalau kita baca cerita Nikodemus di buku Desire of Ages, Kerinduan Segala Zaman, Tuhan bilang kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak akan masuk surga. Dan Tuhan Yesus itu poin kepada kayu salib gitu, karena kan percakapan Yohanes itu percakapan Yesus dengan Nikodemus kan itu di Yohanes 3 toh. Iya, Yohanes iya, 3 itu ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, iya. itu ayat yang populer. Terus habis itu kalau Tuhan tidak ditinggikan dan Tuhan Yesus Hmm, kasih perumpamaan mengenai, bukan perumpamaan, cerita mengenai Musa, yang mana orang-orang Israel mati di padang gurun, kemudian mereka bisa hidup karena mereka melihat itu apa, ular yang yang digantung itu. Dan seperti itulah kalau kita melihat kepada Tuhan Yesus di kayu salib, melihat kasih Tuhan Yesus, Yesus bilang itu kamu akan punya eternal life gitu. Jadi Nikodemus punya kehidupan sama seperti yang tadi ini yang Lali ada kasih mengenai perumpamaan dua orang, apa itu, orang yang berdosa dengan Farisi ya, satu. iya. Mucuknya. Iya kan? Jadi mereka, Nikodemus nggak merasa seperti, oh ya dia ini apa namanya, istilahnya mereka berpuasa dan melakukan hal ini dan hal itu. Tapi Nikodemus tertarik akan Tuhan Yesus gitu, tertarik akan ajarannya. Dia melihat Tuhan Yesus membersihkan Ka'bah, dia lihat kuasa Tuhan Yesus, orang ini beda. Dan dia ingin mengetahui akan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus ulangi lagi mengenai the true repentance gitu. Kalau kita nggak benar-benar melihat kasih Tuhan di kayu salib, benar-benar melihat apa yang dosa lakukan kepada Tuhan Yesus di kayu salib, atau apa yang saya lakukan di kayu salib, ya akan begitu. Saya punya pertobatan akan hanya, apalagi ya kalau orang suka berdoa, Tuhan ampunilah dosa kami yang begitu banyak. Kayak itu kita suka sering sekali mau di gereja kayak mau doa makan pun, mau doa Bible study, mau doa. It's okay untuk berdoa seperti itu. Tetapi ya kita juga harus tahu bahwa kalau kita datang, doa kita datang untuk pengampunan dosa atau repentance, kita juga benar-benar harus melihat kasih Tuhan di kayu salib untuk betul-betul bertobat gitu ya, dan turning away, make a U-turn dari dosa itu. Kalau tidak, kita punya kehidupan itu akan sama ujung-ujungnya apa, seperti Saul yang bertobat karena ketakutan, seperti Firaun. Tapi kita punya pertobatan itu yang diceritakan di Alkitab, yang kita suka sekali dia punya cerita, ada Petrus. Iya, Waktu dia melihat mata Tuhan Yesus, dia tahu dia mengkhianati Tuhan Yesus, iya, tapi tidak, di mata Tuhan Yesus itu tidak marah kepada dia, tidak menghukum dia, tapi kasih Tuhan Yesus yang Ellen White bilang, mata Petrus, pas dia lihat Tuhan Yesus lihat dia, disitulah dia apa, hatinya hancur, ngamuk. Kita rasa, maksudnya bukan rasa ya, kalau kita lihat pertobatan Tuhan Yesus, Petrus, seharusnya kita begitu juga dengan dosa kita gitu. Kita hancur hati kita, Petrus lari sampai dia kayak merasa mau mati, tapi dia end up-nya di Getsemani gitu. Nah seperti itulah kalau kita memang betul-betul bertobat, kita tunggu mam, tunggu lagi ngomong. Jadi seperti itulah mungkin kita memang betul-betul bertobat dan merasakan bahwa saya punya dosa itu, seperti Petrus ya, betray Tuhan Yesus gitu. Kenapa? Karena sudah ada relationship dia sama Tuhan Yesus dan dia merasa sakit sekali untuk mengkhianati Tuhan Yesus. Nah kalau kita atau saya pribadi belum mendapatkan relationship seperti itu dan seperti Petrus dengan Tuhan Yesus, ya kemungkinan besar kita punya pertobatan nggak akan seperti itu. Dan apalagi salah satu yang digambarkan di sini adalah kita punya kehidupan itu kayak sombong ke rohani ya. betul. Mungkin sudah melakukan ini, itu, saya membayar ini, itu. Dan tidak ada rasa membutuhkan Tuhan Yesus karena sudah banyak good works yang Iya, dilakukan atau tahu banyak teori. Dan saya juga pernah merasa di grup
saya pernah berada di grup seperti itu yang merasa lebih baik dari orang lain itu berdosa, kita yang suci, kita yang benar dan bla bla bla. Akhirnya jadi setan bisa menggunakan segala macam cara untuk kita merasa either kita lebih baik dari orang lain atau merasa saya sudah bertobat, tapi pertobatan kita bukan digerakkan oleh kasih kita kepada Yesus, tapi takut karena konsekuensi. Oke, Li, mungkin itu aja. Thank you. Ya, terima kasih untuk tambahan ya. Jadi kita lihat ya ini seperti Yudas, apakah dia diampuni dosanya ketika dia bertobat dengan hal seperti itu? Tentunya kita lihat ya, tidak ya. Pertobatan yang salah dia punya motif itu tidak diampuni ya kalau kita lihat di sini. Pertobatan yang takut karena konsekuensinya itu adalah pertobatan yang tidak diampuni. Hanya pertobatan-pertobatan yang sejati, yang berasal dari hati, yang betul-betul yang diampuni. Mungkin kelihatannya dibilang ya ada perubahan lahiria di sana. Mungkin ada sesuatu, oh sudah berubah dia. Tetapi dia punya motif karena takut, karena hukuman atau akibat dari dosanya. Tidak ada perubahan hatinya yang memang betul-betul benci terhadap dosa itu. Apa yang terjadi itu bukanlah pertobatan yang sejati ya. Ini makanya kita diajarkan sekarang ini tentang pertobatan yang sejati seperti apa. Dan kembali lagi ya, pertobatan sejati itu hanya dapat kita miliki oleh Kristus. Oleh Kristus. Itu ingat, kita harus kembali ingat bahwa itu bukanlah suatu yang berasal dari kita, dari diri kita yang bahwa itu usaha kita. Oh, saya harus melakukan A, harus melakukan B supaya dapat lakukan bertobat secara sejati atau secara benar. Itu semua berasal dari Kristus. Jadi, kuncinya adalah datang kepada Kristus. Kita lihat bahwa ketika kita ada dalam Kristus, kita bisa melihat keberdosaan kita. Apakah kita hidup seperti orang Farisi atau seperti orang pemungut cukai itu? Datanglah kepada Kristus. Dan kita akan lihat kita punya apa. Kita punya kekurangan apa sebenarnya. Karena ketika kita dalam kepada Kristus, itu akan diungkapkan sepenuhnya ya. Itu seperti terang yang menerangi gelap. Dan kita akan tampak kita punya keberdosaan. Dan baru disitulah kita bisa apa? Bertobat ya. Karena Kristus yang menobatkan kita. Bukan karena usaha-usaha kita. Ya, oke. Pendeta mau tambahkan, silakan pendeta. Oke, sahabat-sahabat, terima kasih kesempatannya. Mengenai Yudas, kita katakan tidak selamat bukan karena pertobatannya yang salah, tapi karena dia mengakhiri hidupnya sendiri ya. Benar ya. Demikian juga Saul. Jadi artinya di dalam diri kita selama kita masih hidup, Tuhan masih membuka kesempatan bagi kita untuk Bertobat. mengerti, ya, gitu ya, mengerti apa arti pertobatan yang sesungguhnya dan kemudian ya datang kepada Yesus kan gitu. Orang yang bertobat tetap tidak selamat. Nah, itu benar atau salah? Orang yang bertobat tapi tetap tidak selamat. Ya, dalam pengertian ini bisa. Yeah. Dia bertobat tapi tidak selamat. Kenapa? Karena pertobatannya itu datang dari dirinya sendiri. Dia harus diampuni dulu baru diampuni, dan pengampunan itu hanya dari Yesus. Yeah. Setelah dia merasakan kasih Yesus yang mengampuni dirinya, diharapkan muncul tadi ada rasa relationship gitu ya. Kalau ada orang yang menolong saya, ya kalau hanya menolong kecil-kecilan mungkin suka lupa. Tapi kalau memang menolong yang besar, itu saya itu iya jangan sampai lepas hubungan gitu loh. Jadi sepertinya nanti hubungan itu akan apa ya? Kita tetap menjaga gitu, berusaha untuk menjaga
hubungan baik dengan orang yang memang sudah menolong saya, karena saya nggak mau melupakan hal itu gitu. Nah demikian juga ketika dosa kita diampuni, kita itu adalah keselamatan loh. Itu urusan hidup dan mati. Maka ya saya akan menjaga hubungan baik, ya, tidak mau menyakiti orang yang sudah menyelamatkan saya begitu. Itu munculnya. Jadi atas dorongan seperti itulah kita dekat kepada Yesus. Nah, mengenai dilakukan berulang-ulang. Sekali lagi kita juga masih bertumbuh ya, perubahan. Tapi ingat ya, kebenaran Kristus itu diberikan ketika kita menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus, kebenaran Kristus itu sudah ada dalam diri kita. Cuma kita harus menampilkan tabiat Kristus ini kan gitu. Nah, ketika kita berulang-ulang ini, kita ingat cerita Maria Magdalena. Kata yang kita ingat adalah go and sin no more. Ya. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Catatan Alkitab menuliskan bahwa dia 7 kali dikuasai setan. Artinya dia masih ketika dibilang go and sin no more, itu penafsirannya adalah dia masih. Dan karena dia merasa bahwa ini apa nih, kok jatuh terus, dia mulai melihat bahwa ketika dia datang kepada Yesus, dekat kepada Yesus, disitulah kekuatan yang sebenarnya, bukan dari dirinya. Ya. Itu sebabnya dia ketika Yesus ada bersama dia nggak mau pergi. Dia akan selalu nempel terus sama Yesus. Dia akan selalu nempel, nggak peduli mau apa-apa. Saya butuh Yesus. Saya harus ada di sisi Yesus. Nah, pengertian inilah kalau kita mau bebas, menang, mengalahkan dosa, itu bukan pergumulan kita. Kita mau komitmen seperti apapun untuk lepas dari dosa, itu akan selalu gagal. Jadi itu sebabnya saya selalu katakan, pergumulan kita itu bukan pergumulan melawan dosa-dosa yang saya masih tetap lakukan. Pergumulan kita ialah saya harus dekat sama Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah itu gitu. Dan selalu muncul di dalam diri itu, saya bukan orang benar. Betul. Walaupun muncul kebenaran, muncul perbuatan baik, itu bukan saya. Jadi saya harus merasa saya adalah orang berdosa. Kenapa? Sekecil apapun saya kemudian berdosa, itu membunuh saya, itu membinasakan saya. Betul. Sekecil apapun. Jadi nggak bisa kita membangga-banggakan perbuatan-perbuatan, karena bukan perbuatan itu yang menyelamatkan. Betul. Yang menyelamatkan adalah selalu dekat dengan Yesus. Nanti Yesus akan sadarkan ini salah ya. Oh, ampuni Tuhan, ubahlah saya gitu. Jadi bertobat tetap tidak selamat. Itu harus diingat. Karena bertobat tanpa datang kepada Yesus tidak bisa. Itu bukan pertobatan yang sejati. Itu makanya disebutkan jangan bertobat dulu baru datang kepada Yesus. Ya. Gitu. Datanglah kepada Yesus, minta pengampunan, dan mintalah Dia yang mengubah kita. Maka perubahan kita betul-betul datang dari Yesus, dan itulah pertobatan yang sejati. Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk sudah meluruskan ya dan menambahkan. Ya, Tante Kori silakan. Saya memang cuman mau sampaikan saja bahwa pertobatan itu harus dari hari ke hari, bahkan jam ya. Dan itu yang saya akui, yang pernah pendeta juga Jeki sampaikan, bahwa itu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Karena komitmen kita boleh-boleh saja.
ya saya mau ikut Yesus, mau menurut. Tetapi godaan dunia ini atau di sekeliling kita gampang sekali bisa buat kita jatuh. Jadi saat kita berbelanja juga, saya sendiri merasakan itu. Saya harus berdoa, Tuhan, bimbing saya supaya saya berbelanja yang saya butuhkan, bukan yang saya inginkan. Ya, karena itu ada sumber juga kejatuhan di situ. Kadang-kadang kesombongan rohani itu juga. Nah, kadang-kadang nggak bisa diperlihatkan. Orang nggak lihat orang sombong rohani, tapi ada dirasa. Ya, Jadi cuma satu yang kuncinya itu hubungan dengan Tuhan. ya, Jadi yang bilang berdoa dengan tidak berkeputusan itu betul sekali. Karena motif-motif kita itu orang nggak bisa tebak dari di dalam hati itu. Jadi terima kasih untuk Pendeta Jeki yang pernah sampaikan itu, dan ini tadi juga pendeta sudah luruskan. Dan ya yang satu, kita tetap berdoa dan buatlah tuh hubungan dengan Tuhan itu selalu dan selalu. Terima kasih Lali. ya. Terima kasih Tante Kori. Ya, makanya tadi Tante Jeki juga sempat bilang ya. Jadi bagaimana kita menempatkan diri untuk selalu dekat dengan Tuhan itu ya punya kunci ya. Bukan bagaimana kita mau bertobat, karena pertobatan itu hanya dalam Kristus ya yang bisa membuat kita bertobat. Oke, baik saudara-saudara, kita lanjut ya. Namun jangan adalah ada yang menipu dirinya sendiri dengan berpikir bahwa Allah, karena kasih dan belas kasihannya yang besar, pada akhirnya akan menyelamatkan bahkan para penolak kasih karunia-Nya. Kejahatan dosa yang sangat besar hanya dapat dipahami dalam terang salib. Ketika manusia berpendapat bahwa Allah terlalu baik untuk membuang orang berdosa, biarlah mereka memandang kepada Kalvari. Jadi saudara-saudara, kita kadang-kadang pikir ya, ini Tuhan ini sangat baik ya. Apapun dia lakukan untuk kita. Jadi saya berdosa-berdosa aja, Tuhan tidak akan buang saya ya. Ini makanya dibilang kejahatan dosa ini hanya dapat dipahami oleh terang salib. Kita lihatlah ke Kalvari, bagaimana penderitaan Kristus di sana akibat dosa kita. Terus dibilang, sebab tidak ada cara lain bagi manusia untuk diselamatkan tanpa pengorbanan ini. Mustahil umat manusia melepaskan diri dari kuasa dosa yang menajiskan dan dipulihkan kembali ke dalam persekutuan dengan makhluk-makhluk kudus. Mustahil bagi mereka untuk kembali menjadi bagian kehidupan rohani. Karena inilah Kristus memikul kesalahan orang-orang yang tidak taat dan menderita sebagai pengganti orang berdosa. Kasih, penderitaan, dan kematian anak Allah semuanya menjadi kesaksian tentang mengerikannya dosa dan menyatakan bahwa tidak ada jalan keluar dari kuasanya. Tidak ada harapan akan hidup yang lebih tinggi kecuali melalui penyerahan jiwa kepada Kristus. Saudara-saudara, kalau kita pikir bahwa kita bisa berbuat dosa terus, kita lihat ke Kalvari bagaimana dosa itu ya. Akibat dosa itu seperti apa? Kristus menderita di sana. Aduh, ini luar biasa saudara-saudara. Bahwa dosa kita akibatnya adalah maut. Makanya kalau kita menganggap remeh seperti itu, menganggap bahwa dosa kita Tuhan bisa datang diselamatkan, kita bisa diselamatkan kapan saja kita mau, terus bahwa Tuhan tidak akan Tuhan pasti tidak akan tega untuk apa membuang orang berdosa seperti kita ini. Memang betul ya, Tuhan sangat mengasihi orang berdosa, tetapi ketika kita menganggap remeh keselamatan ini, kita menolak, iya ini seperti menolak ya panggilan Tuhan ini, itu kita sama dengan menolak keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Jadi tidak boleh apa untuk menganggap remeh ini ya, ini atau menganggap Tuhan terlalu baik sehingga kita menganggap remeh keselamatan yang daripada Tuhan. Terus dibilang, orang-orang yang tidak bertobat kadang-kadang mencari alasan bagi diri mereka sendiri dengan berkata tentang orang-orang Kristen yang mengaku beriman. Dibilang, aku sama baiknya dengan mereka. Mereka tidak lebih baik, tidak lebih mau menyangkal diri, tidak lebih bijaksana atau lebih berhati-hati dalam tingkah laku mereka daripada aku. Mereka mencintai kesenangan dan memanjakan diri sama seperti saya.
Dengan demikian, mereka menjadikan kesalahan orang lain sebagai alasan untuk mengabaikan kewajiban mereka sendiri. Tetapi dosa dan kelemahan orang lain tidak membenarkan siapapun, sebab Tuhan tidak memberikan kepada kita teladan manusia yang salah. Saudara-saudara, kadang-kadang kita pikir juga ya, ini orang yang beriman sana atau pendeta siapa, misalnya pendeta Jeki ya. Oh, pendeta Jeki tidak lebih baik dari saya, misalnya ya. Dia itu tidak lebih menyangkal diri daripada saya. Dia tidak lebih bijaksana dari saya atau lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu daripada saya. Dia juga kok masih senang-senang sana, masih memanjakan diri, masih ke sana ke sini. Ya, itu ya. Kadang-kadang kita nak mau bertobat karena kita membandingkan diri kita dengan orang lain ya. Membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Sehingga kita itu menjadi alasan kita untuk bertobat. Kita menjadikan, oh ini orang sana, seseorang yang menjadi panutan banyak orang sebagai bandingan kita ya. Atau kalau kita ini ambil contoh sebagai pendeta ya. Kita kadang-kadang membandingkan diri kita dengan pendeta A atau pendeta B, bahwa mereka itu tidak lebih baik dari kita. Sehingga kita mengabaikan untuk bertobat. Tetapi ini diingatkan kembali ya. Dosa dan kelemahan orang lain tidak membenarkan siapapun. Kita tidak bisa apa? Melihat kesalahan orang lain untuk membenarkan kita ya, saudara-saudara. Dan dibilang Tuhan tidak memberikan teladan manusia yang apa? Yang salah kepada kita. Kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan orang lain. Makanya selalu dibilang kita hanya bisa membandingkan diri kita dengan Kristus. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak pernah akan datang apa? Pertobatan. Karena mungkin ya ini kita mungkin akan menganggap kita lebih baik daripada orang lain, sehingga kita tidak bisa melihat kekurangan kita. Kalau kita datang kepada Kristus, kita bisa lihat apa? Kita punya keberdosaan. Kalau kita bandingkan dengan orang lain, orang lain punya kesalahan yang akan tampak di hadapan kita, bukan kesalahan kita. Itu ya saudara-saudara. Terus dibilang, anak Allah yang tak bercela telah diberikan sebagai teladan kita. Dan mereka yang mengeluh tentang jalan hidup yang salah dari orang Kristen, yang mengaku beriman adalah justru orang-orang yang seharusnya menunjukkan kehidupan yang lebih baik dan teladan yang lebih mulia. Jika mereka memiliki pandangan yang begitu tinggi tentang bagaimana seharusnya seorang Kristen itu, bukankah dosa mereka sendiri menjadi jauh lebih besar? Mereka tahu apa yang benar, namun menolak melakukannya. Nah, ini saudara-saudara, ini banyak orang yang ini mengeluh karena apa? Banyak orang yang mengaku Kristen, yang mengaku beriman, justru menunjukkan kehidupan yang kurang baik ya saudara-saudara. Mereka membanding-bandingkan ya. Oh, seperti ini. Orang Kristen seperti ini. Atau orang Advent ini seperti ini. Harusnya saudara-saudara kalau seperti itu, mereka harus melakukan yang lebih baik daripada apa? Orang itu yang ditunjukkannya. Tetapi karena mereka membandingkan diri mereka dengan orang lain, walaupun itu dengan orang Kristen atau orang beriman, dengan kata lain orang beriman, mereka apa? Mereka ini mereka punya dosa, mereka apa namanya? eh, Mereka tahu mereka itu berdosa, mereka tahu apa itu yang benar, tapi mereka tidak lakukan karena membandingkan diri dengan orang lain. Ini yang sering terjadi ya saudara-saudara. Bahkan sampai hari ini, dari Ellen White tulis, dari sebelumnya sampai hari ini, sama seperti itu. Banyak orang yang membenarkan perbuatan salah mereka karena apa? Membandingkan diri mereka dengan orang lain ya. Membandingkan diri mereka dengan orang lain. Nah, oke, sampai di sini mungkin ada yang mau tambahkan saudara-saudara tentang bagaimana kita membandingkan diri orang lain hingga pertobatan itu tidak terjadi ya karena kita tidak melihat keberusahaan kita. Oke, baik kita lanjut ya saudara-saudara. Ini kita sedikit lagi. Berhati-hatilah dengan penundaan. Jangan menunda untuk meninggalkan dosa-dosamu dan mencari kemurnian hati melalui Yesus. Disinilah beribu-ribu orang telah berbuat kesalahan dan akhirnya terhilang untuk selama-lamanya. Saya tidak akan membahas di sini tentang betapa singkat dan betapa tidak pastinya kehidupan. Tetapi ada bahaya yang sangat mengerikan, bahaya yang tidak dipahami sebagaimana mestinya dalam menunda untuk menuruti suara permohonan Roh Kudus Allah dan memilih untuk hidup dalam dosa
Karena sebenarnya itulah arti dari penundaan tersebut. Saudara-saudara, ini dibilang hati-hati kalau kita menunda-nunda. Kita sudah tahu akan keberdosaan kita, sudah lihat, tetapi kita apa? Tunda-tunda untuk datang kepada Kristus. Dibilang dosa, betapapun kecilnya ia dianggap, hanya dapat dinikmati dengan risiko kehilangan yang tak terhingga. Apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita dan menghasilkan kebinasaan kita. Aduh, ini luar biasa dia punya kata-kata ini, saudara-saudara. Dia punya kutipan ini. Apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita dan menghasilkan kebinasaan kita. Sering sekali saudara-saudara kita sudah tahu kita punya kelemahan ya saudara-saudara. Kita punya dosa yang sering diulang-ulang itu seperti apa. Tahu persis. Tidak mungkin kita tahu kita punya kesalahan ini. Dan kita sering tunda-tunda untuk bertobat ya. Karena kita sangat mencintai dosa kita ini. Dan ini menjadi teguran bagi kita. Apa yang tidak kita kalahkan akan mengalahkan kita dan menghasilkan kebinasan kita. Dosa betapapun kecilnya itu hanya dapat dinikmati dengan apa? Risiko kehilangan yang tak terbatas atau risiko kebinasaan. Ia yang akan membinasakan kita. Sama seperti ada yang bilang matikan rokok seperti rokok matikan Anda. Sama dengan ini saudara-saudara, tinggalkan dosa sebelum dosa itu akan membuat kita meninggal atau kita dikalahkan. Kalahkanlah itu sebelum dia menghasilkan kebinasaan bagi kita. Aduh, puji Tuhan ya, saudara-saudara. Mungkin ada yang mau tambahkan lagi? Baik. Oh ya, silakan pendeta, silakan. Ya, menunda bertobat atau menunda datang kepada Yesus. Datang kepada Yesus ya, pendeta. Ya, jadi eh, kadang-kadang ini yang membuat diri kita harus lebih mengerti apa artinya righteousness by faith. Ya, Karena kalau kita tidak mengerti, maka kita selalu akan ada dorongan bertobat. Iya, bertobat. Saya harus bertobat. ya, Tapi muncul diri yang mau berusaha seperti itu. Jadi kita harus sadari bahwa kita harus datang kepada Yesus. Nah, ketika kita datang kepada Yesus, ngapain? Ya itu. Jadi itu kan kita disudut-sudutkan berdosa. Sebenarnya hati-hati kata disudutkan oleh dosa. Disadarkan saya berdosa. Gitu ya. Disadarkan saya berdosa. Ketika kita memandang kepada Yesus, kita selalu akan disadarkan dosa saya, tabiat saya. Dan ya kita nggak tahu kesempurnaan itu sampai kapan. Ya, iya, betul. kita nggak tahu sampai kapan kesempurnaan itu bisa datang kepada saya. Dan itu tidak perlu kita pusingkan. Maksudnya kita tidak perlu pusingkan ialah yang kita harus pikirkan kita harus selalu dekat sama Yesus. Itu aja kuncinya ya. Betul. Jadi jangan menunda untuk datang kepada Yesus. Dan sadarilah ketika engkau tidak datang kepada Yesus, maka engkau akan jatuh. Jadi itu Tante Kori tadi bilang ya, pertobatan itu bukan sehari, sebulan, ya bahkan sedetik, semenit, sedetik atau ada ukuran waktu yang lebih kecil. Karena ketika kita tidak terhubung dengan Yesus, pokoknya di situ hati-hati kita akan jatuh ke dalam dosa. Amin. Ya, dan terima kasih juga ya Tante Kori ya klarifikasinya bahwa nggak salah komitmen. Ya memang nggak salah ya, nggak salah komitmen. Tapi jangan komitmen itu kemudian kita usahakan dengan kekuatan kita. Ya, betul. Kita berkomitmen pasti akan selalu gagal. Serahkan komitmen kita itu kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa mengubah diri kita dan menjalankan komitmen kita. Terima kasih. Terima kasih pendeta. Kayak sama seperti Maria Magdalena tadi, dia jatuh terus ya. Walaupun sudah bilang go and sin no more, jatuh terus. Makanya apa yang dilakukan? Selalu dekat dengan Kristus. Makanya ini
Sama seperti pendeta bilang tadi ya, jangan menunda-nunda untuk datang kepada Kristus. Hanya dengan dekat-dekat dengan Kristus saja, kita bisa selalu apa? Diingatkan ya, diingatkan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan apa? Pertobatan yang sejati itu, ingat kembali, hanya berasal dari Kristus saja ya, saudara-saudara. Kalau kita tidak datang kepada Kristus, tidak dekat kepada Kristus, atau membuka hati kita kepada Kristus, itulah pertobatan yang salah atau fake atau sesuatu yang palsu yang akan apa? Pertobatan yang palsu yang akan menjadi bagian kita ya. Oke, kita baca ya, ini mungkin kutipan terakhir sebelum kita tutup. Adam dan Hawa meyakinkan diri mereka bahwa dalam hal yang sangat kecil seperti memakan buah yang terlarang, tidak mungkin timbul konsekuensi dahsyat seperti yang telah dinyatakan Allah. Tetapi hal kecil inilah yang sebenarnya merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah yang tidak berubah dan kudus. Dan hal itu memisahkan manusia dari Allah serta membuka pintu kematian dan kesesaran yang tak terhitung bagi dunia kita. Dari zaman ke zaman, dari bumi kita telah naik seruan duka yang tiada hentinya, dan seluruh ciptaan mengeluh dan merasa sakit bersamaan sebagai akibat dari ketidaktaatan manusia. Surga sendiri telah merasakan akibat pemberontakan manusia terhadap Allah. Kalvari berdiri sebagai peringatan atas pengorbanan yang menakjubkan yang diperlukan untuk menebus pelanggaran terhadap hukum ilahi. Janganlah kita menganggap dosa sebagai hal sepele. Saudara-saudara, ini saya merenung ya, ini dosa Adam dan Hawa ini bukan dosa yang membunuh seseorang, bukan memperkosa seseorang, bukan hal-hal besar yang kalau kita lihat akibatnya seperti ini. Mereka hanya memakan buah pohon yang kita tahu memang dilarang oleh Tuhan. Hanya makan buah, hanya makan buah, hanya makan buah. Ini saya ulangi lagi, hanya makan buah. Kok bisa Tuhan Yesus mati di Kalvari hanya gara-gara seseorang makan buah yang dilarang itu? Jadi ini ya saudara-saudara, dosa itu bukanlah sesuatu hal yang mungkin kelihatan besar atau akibatnya apa kepada manusia lain seperti membunuh atau mencuri atau merampok, seperti apalah itu. Tetapi segala sesuatu yang yang mela, eh, yang mel- segala sesuatu yang melanggar apa yang Tuhan katakan itu adalah dosa. Ketika firman Tuhan mengucapkan sesuatu dan kita melanggar itu adalah dosa. Makan buah itu mungkin hal yang sangat sepele. Sepele, saudara-saudara, sepele ya. Ini cuma makan buah ini. Makan buah, bukan suatu hal yang besar. Tetapi itu akibatnya adalah kematian Kristus pencipta kita di kayu salib. Dan sebagai ini kita punya keberdosaan sampai sekarang ini adalah akibat itu, memakan buah. Makanya dibilang, janganlah menganggap dosa sebagai hal yang sepele. Hal yang sepele. Sering kita lihat, oh cuma cuma berdosa sedikit kok, cuma sedikit kok kita berdosa ini, enggak banyak. Kita cuma bilang ini kok enggak menipu terlalu banyak. Kita menganggap dosa ini sebagai hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele yang terjadi ya saudara-saudara. Sepele, sepele, dan sepele. Kita harus kembali ingat kepada dosa awal kita. Bagaimana hanya memakan buah, Kristus mati di kayu salib. Hanya dengan makan buah, bumi ini dipenuhi oleh dosa. Kita harus menanggung apa? Penderitaan. Penderitaan akibat terdosa. Ada kematian, ada apa? Penderitaan yang sangat luar biasa, sakit penyakit. Semua hanya oleh apa? Makan buah. Satu hal yang apa? Sangat-sangat apa? Sepele. Saudara-saudara, sampai di sini kita punya pelajaran. Mungkin ada yang mau tambahkan sebelum kita tutup dalam doa. Ada pertanyaan sebelum kita tutup dalam doa? Baik, saudara-saudara, kalau sudah tidak ada pelajaran kita sampai di sini,
Janganlah kita apa? Menganggap dosa sebagai suatu hal yang sepele. Pertobatan yang sejati hanya berasal dari Kristus. Jangan menunda untuk bertobat atau jangan menunda untuk bisa datang kepada Kristus. Karena pertobatan yang sejati hanya berasal daripada Kristus. Saya bawa firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Amin.